Assalamualaikum sahabat semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk kebaikan. Bertemu dengan saya, Alvina Damarianti, dalam mata kuliah Praktik Ibadah dan Tahfidz. Kira-kira mau belajar apa ya? Aha, mari kita belajar mengaji surat Al-Asr. Langsung saja kita pelajari ya sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan menasihati dengan kesabaran. Kemudian yaitu hukum tajwid surat Al-Asr dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Memang surat Al-Asr hanya 3 ayat saja, tapi meskipun hanya 3 ayat, surat Al-Asr ini sering kali dibaca oleh para imam dalam sholat-sholat berjamaah di masjid. Maka begitu pentingnya kita mengetahui hukum tajwidnya, sehingga akan lebih baik lagi bacaan Al-Quran kita nantinya. Oke, kita langsung saja sama-sama melihat dan mendengarkannya. Yang pertama yaitu lafadz wal 'ashr. Ini merupakan hukum bacaan alif lam komariah. Alasannya karena huruf alif lam bertemu huruf ain dibaca dengan jelas. Dan di sini juga ada bacaan ra tarqiq atau ra yang dibaca tipis. Jadi cara membacanya wal 'ashr. Kemudian lafadz inna. Nah, ini merupakan hukum bacaan gunnah sebab nun bertanda tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta ditahan 3 harokat. Jadi menjadi inna. Kemudian yang ketiga adalah al-insana. Ini merupakan hukum bacaan ikhfa karena huruf nun sukun bertemu huruf sin. Cara membacanya sama dengan dengung dan ditahan selama 3 harokat. Dan pada waktu mengucapkan huruf nun mati, sikap lidah dan bibir mempersiapkan menempati huruf sin. Juga di sini ada huruf mad asli atau mad tabii. Karena huruf sin berharokat fathah, bertemu alif, dan seterusnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Dan cara membacanya yaitu panjangnya 2 harokat. Kemudian yang keempat yaitu lafadz lafi. Ini merupakan hukum bacaan mad asli atau mad tabii karena huruf fa berharokat kasrah, bertemu ya sukun, dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya panjangnya 2 harokat. Lalu lafadz illah. Ini merupakan hukum bacaan mad asli atau mad tabii karena huruf lam berharokat fathah, bertemu alif, dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf, dan tasydid. Cara membacanya yaitu panjangnya 2 harokat.
illa. Kemudian yaitu lafaz alladzina, merupakan hukum bacaan alif lam samsiyah karena huruf alif lam bertemu huruf samsiyah lam dibaca idgham atau masuk ke huruf lam. Dan di sini juga ada bacaan mad asli atau mad tabi'i karena huruf dzal berharokat kasrah bertemu ya sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun, waqaf dan tasjid. Cara membacanya panjangnya 2 harokat. Selanjutnya yaitu amanu. Nah, ini merupakan hukum bacaan mad badal karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata. Akan tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Cara membacanya yaitu panjangnya 2 harokat. Kemudian di sini juga ada bacaan mad asli atau mad tabi'i karena huruf nun berharokat dhammah bertemu wawu sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah sukun, waqaf dan tasjid. Cara membacanya panjangnya 2 harokat ya. Kemudian yaitu lafaz as-solihati. Ini merupakan hukum bacaan alif lam samsiyah karena huruf alif lam bertemu huruf samsiyah shad dibaca idgham atau masuk ke huruf shad. Di sini juga ada hukum mad asli atau mad tabi'i karena huruf shad berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasjid. Cara membacanya panjangnya 2 harokat. As-solihati. Selanjutnya yaitu lafaz watawasau. Watawasau. Nah, ini merupakan hukum bacaan mad asli atau mad tabi'i karena huruf wawu berharokat fathah bertemu alif dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasjid. Cara membacanya panjangnya 2 harokat. Di sini juga ada bacaan mad lain ya karena huruf wawu sukun didahului oleh huruf shad berharokat fathah dibaca panjangnya 2 harokat. Selanjutnya lafaz bil haqqu. Nah, ini merupakan hukum bacaan alif lam qamariyah karena huruf alif lam bertemu huruf ha. Cara membacanya dengan jelas. Dan di sini juga ada hukum bacaan qalqalah kubra yaitu qaf bil haqqu. Kemudian yaitu lafaz bis sabr. Nah, di sini terdapat hukum bacaan alif lam samsiyah karena huruf alif lam bertemu huruf samsiyah shad dibaca idgham atau masuk ke huruf shad. Kemudian di sini juga ada bacaan qalqalah sughra karena huruf qalqalah ba berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Cara membacanya dipantulkan dengan ringan. Dan juga ada bacaan hukum bacaan ra tarqiq yaitu ra yang dibaca tipis. Jadi cara membacanya bis sabr. Selanjutnya yaitu masuk pada isi kandungan surat Al-Asr. Nah, meskipun
pendek dan mudah dihafal, surat Al-Asr ini memiliki makna dan kandungan yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat pertama bersumpah dan dengan tegas memperingatkan tentang waktu. Waktu yang diberikan Allah kepada setiap manusia di dunia ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Umur kita selama hidup di dunia tidak ada yang tahu kapan berakhirnya. Ada yang panjang umur, tetapi banyak pula yang pendek umurnya. Namun yang pasti, umur adalah nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Selanjutnya, Allah mengingatkan kepada manusia bahwa siapa saja yang tidak bisa memanfaatkan waktu, maka ia akan merugi. Kecuali mereka orang-orang yang beriman, yang beramal soleh, orang-orang yang saling menasehati dalam kebenaran, dan orang yang menasehati dalam kesabaran. Dengan demikian, waktu kita selama di dunia yang hanya sementara harus bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Sebab sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa pula bahwa waktu yang hilang tidak mungkin bisa terulang. Wallahu a'lam. Salatullah